Sebagai proklamator bagi berdirinya sebuah bangsa baru yang bernama Indonesia, Presiden Soekarno menjadi tokoh sentral yang banyak menjadi perhatian bangsa-bangsa lain di dunia. Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev pernah berkunjung ke Indonesia pada 18 Februari 1960 yang menegakkan hubungan erat kedua negara di era Perang Dingin. Tidak hanya dengan pihak timur yang dimotori Rusia, Soekarno juga menjalin hubungan mesra dengan blok barat dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Hal ini ditandai dengan adanya pertemuan antara Soekarno dengan para petinggi negeri Paman Sam. Salah satunya adalah Presiden ke-35 John F. Kennedy. Meski telah mengunjungi Amerika Serikat, keberadaan Soekarno ternyata sangat dibenci oleh pemerintahan mereka. Apa yang menjadi penyebabnya? Simak video ini sampai selesai. Seorang Soekarno dianggap menyeberang ke haluan komunis. Sebelum bertemu PM Uni Soviet Nikita Khrushchev yang notabene anggota Blok Timur, Soekarno telah terlebih dahulu menjalin hubungan dengan Amerika Serikat yang mewakili Blok Barat. Menurut penulis pribadi era Perang Dingin, yang tengah berkecamuk pada saat itu merupakan ajang untuk mencari koalisi yang strategis. Posisi Soekarno yang memilih tidak memihak siapapun lewat gerakan non-blok menjadi incaran bagi kedua negara untuk merebut simpati dan menancapkan ideologi masing-masing. Seperti yang terlihat di video ini, Soekarno terlihat mengunjungi Amerika Serikat dan diterima dengan hangat oleh Eisenhower di Gedung Putih pada 17 Mei 1956. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1959, Soekarno berkunjung ke negeri Beruang Merah dan disambut dengan tangan terbuka oleh PM Uni Soviet Nikita Khrushchev. Sebagai pengagas gerakan non-blok yang tidak memihak siapapun, sah-sah saja Soekarno berkunjung ke negara Blok Barat maupun Timur. Menurut penulis pribadi, hal ini yang kemungkinan ditafsirkan oleh pihak Amerika Serikat sebagai tindakan yang menyeberang dan cenderung pro Blok Timur yang berideologi komunis. Selanjutnya, sikap politik Soekarno yang jelas menolak paham imperialis dan praktik kapitalisme. Sejak naik ke tampuk kepemimpinan sebagai Presiden Indonesia, Soekarno dengan tegas tidak menyukai praktik kolonialisme dan ideologi kapitalisme. Dalam pidatonya di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang kepala negara dari seluruh dunia. Pada saat itu, ia mengecam negara-negara barat yang disebutnya tidak adil terhadap negara-negara berkembang. Di saat yang bersamaan pula, Soekarno juga mengkritik Malaysia dan dianggap sebagai negara boneka, antek bangsa kapitalis, terutama Inggris dan Amerika. Kampanye Ganyang Malaysia pun menjadi luapan amarah Presiden Soekarno yang akhirnya diwujudkan dalam peristiwa konfrontasi militer melawan negeri yang sejatinya masih serumpun dengan bangsa Indonesia tersebut. Penulis menilai, sikap inilah yang dianggap oleh negara-negara Blok Barat sebagai bentuk penolakan RI bagi kehadiran mereka di wilayah Asia Tenggara. Terakhir, inisiator gerakan non-blok yang dibenci Amerika Serikat sebagai bangsa yang baru merdeka, Soekarno kala itu dihadapkan oleh dua kutub kekuatan besar yang saling berseteru satu sama lain di ajang Perang Dingin. Baik Amerika Serikat dan Uni Soviet, keduanya berebut pengaruh Indonesia lewat beragam cara seperti politik, ekonomi, hingga propaganda. Namun, Soekarno tak bergeming dengan hal tersebut. Alih-alih memihak salah satu blok, Indonesia menginisiasi sebuah gerakan non-blok yang merangkul negara-negara berkembang dunia. Akar dari gerakan ini berasal dari Konferensi Asia Afrika atau KKA yang diselenggarakan di Bandung. Pertemuan tersebut disponsori Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India dan Pakistan, serta 29 negara yang mengirimkan delegasinya masing-masing. Sejak awal, gerakan non-blok dijuluki oleh Blok Barat sebagai kumpulan negara-negara oportunis. Bahkan oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan, dalam sebuah pidatonya, ia mencela gerakan non-blok sebagai konfederasi negara-negara teroris dan berisi orang-orang aneh. Secara tidak langsung, hal ini menyindir ketidaksukaan negara adidaya itu pada Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Sedari awal Amerika Serikat tidak menginginkan Indonesia yang tengah dipimpin oleh Soekarno jatuh dan condong pada pemahaman komunisme. Selain itu, sikap sang putra Fajar yang terang-terangan menentang Blok Barat dengan ideologi kapitalismenya juga menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk membenci Soekarno. Belakangan, sikap permusuhan ini diwujudkan dalam serangkaian agenda konspirasi untuk menggulingkan kekuasaan bapak proklamator itu sebagai presiden. Terbukti, Soekarno akhirnya terjungkal dari kekuasaan dan digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua.